Salam, selamat pagi. Sudah lagi sih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali dari aktivitas di hari ini, kita kasih kesempatan pada Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya melalui firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke 29. Sebelum kita belajar firman Tuhan lanjut, mari kita doa dulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia besar dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Beri kami iman yang lebih lagi Tuhan, agar kami selalu percaya pada apa yang Kau janjikan Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, bimbing selalu hidup kami, biarlah hidup kami selalu dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Ya, kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Perikopnya tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucuk ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Ya, di sini perikopnya tentang Thomas. Thomas salah satu seorang murid Kristus yang pada saat Tuhan menampakkan diri pada murid-murid, Thomas tidak ada di situ. Dia tidak percaya kalau dia belum mencucukkan tangannya ke dalam lubang tangan Tuhan dan pada lambungnya. Tapi walaupun Tuhan tidak ada, Tuhan tahu apa yang dikatakan Thomas. Maka pada 8 hari kemudian Tuhan menampakkan diri pada ke-11 muridnya dan menyuruh Thomas untuk melakukannya apa yang dia inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kehidupan kita seperti Thomas, mau percaya kalau ada buktinya dulu, mau percaya kalau ada yang dilihat. Tapi kita harus sadar, kita ini orang percaya, kita ini orang yang beriman pada Kristus. Kita tidak usah melihat, kita tidak usah mengalami, tetapi kita tetap percaya. Bukan kita tidak bisa mengalami, tapi belum waktunya mengalami. Tapi kita tetap percaya dan pegang janji Tuhan melalui firman-firman-Nya, melalui kitab-kitab yang
kita baca setiap hari, itulah janji-janji Tuhan. Kita harus percaya, kita harus pegang dalam hidup. Jangan sampai itu terlepas dalam hidup kita. Walaupun pada saat ini kita belum mengalami, kita belum melihat, tapi iman kekristenan bukan seperti di dalam dunia. Kalau dunia harus melihat dulu, baru dipelajari, baru kita percaya. Kalau ada untungnya, kalau tidak ada untungnya ya tidak mau. Tapi kekristenan, iman Kristiani sebagai pengikut Kristus itu, walaupun kita belum melihat, kita harus percaya janji Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kita tunggu waktu Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Makanya di ayat terakhir kali, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak perlu melihat. Kita percaya saja apa yang Yesus kerjakan, apa yang Allah Bapa kerjakan. Semua pasti digenapi. Itu iman Kristen. Lain dengan dunia. Maka dalam kehidupan kita seringkali harus membuktikan dulu. Maka kita tidak dapat apa-apa. Tuhan itu selalu berbalik dengan apa yang ada di dunia. Di minggu-minggu kemarin juga di Yohanes juga Tuhan ngomong, kasihlah musuhmu. Musuh kok dikasih? Tapi itu perintah Tuhan. Tuhan itu selalu tidak seperti yang ada di dunia, beda, berkebalikan. Karena Tuhan menjanjikan yang lebih, bukan sekedar yang ada di dunia, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan kita, kehidupan yang kekal, surga, itu bukan hal yang dunia. Memang susah, memang tidak gampang, tapi itu harganya luar biasa, tidak bisa dinilai dengan dunia. Ya mungkin kita kalau di dunia ya kita hal dunia itu bisa kita banggakan, kita bisa dihormati, termasuk jabatan-jabatan kalau tinggi, pelayanan kalau tinggi ya, di mana-mana wah dikenal orang, di mana-mana dikagumi orang. Nah, kita tuh mengagumi orangnya apa mengagumi Tuhan Yesus? Nah, kita tidak perlu mengagumi orangnya, cukup Yesus saja, selesai. Apa yang kita kerjakan di dunia ini bukan untuk diri kita tidak boleh terkenal. Tuhan itu harus semakin besar, nama kita harus semakin kecil, bahkan kalau tidak ada, biar nama Tuhan saja. Jadi ada jabatan, tidak ada jabatan, kita bisa melayani Tuhan di gereja maupun di luar gereja, dimanapun berada, kita bisa melayani Tuhan. Yang penting
kita membawa kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan itu, kita sampaikan pada orang lain dengan bahasa-bahasa ya di mana komunitas kita berada. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak percaya seperti yang dilakukan Thomas. Kehidupan orang Kristen itu memang beda sekali dengan kehidupan dunia. Jadi kita tidak usah ragu untuk percaya janji-janji Tuhan. Semua pasti akan digenapi. Dan jangan kok terus, duh Tuhan aku udah melayani, udah gini kok tidak ada yang digenapi tuh Tuhan. Kok malah hidupku semakin susah. Nah, jangan bilang begitu. Kita harus koreksi diri. Nah, kita susah itu kenapa? Kalau kamu tidak kerja ya susah. Kalau kita malas-malasan ya susah. Kalau kita mau kerja, kita mau ya rajin lah. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang ya, buat makan, buat Tuhan, buat semua bisa. Tuhan itu tidak pernah menciptakan kesengsaraan bagi umatnya. Tuhan itu menciptakan kebahagiaan, menciptakan damai sejahtera. Jadi kalau kita menderita ya kita harus koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dalam perikop ini kita harus selalu percaya. Jangan seperti Thomas. Pegang janji Tuhan itu. Kalau Thomas harus percaya tapi harus membuktikan. Kita belajar. Kita tidak perlu. Karena Tuhan sudah terbukti apa dengan pengorbanan, penderitaan yang dialami Tuhan. Itu bukti. Kebangkitan dan naik ke surga. Itu bukti. Bukti yang luar biasa dari janji Tuhan itu. Mari kita belajar percaya. Melalui perikop ini kita belajar percaya. Untuk apa? Menerima janji-janji Tuhan. Jangan sampai janji-janji Tuhan lepas dari kehidupan kita. Ya. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Amin. Mari sebelum kita selesai kita doa dulu supaya Tuhan memberkati apa yang kita belajar, apa yang kita pahami pada hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang Kau beri pada kami Tuhan. Kau telah memberi kepercayaan pada kami untuk menunggu janji-janji-Mu Tuhan. Betapa besarnya Engkau Tuhan, Engkau telah menepati janji-janji-Mu yang ada tertulis dalam kitab-kitab-Mu Tuhan. Dan itu bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah mengingkari janji Tuhan. Beri kesabaran pada kami Tuhan untuk menanti janji-janji-Mu Tuhan, untuk menanti waktu-waktu-Mu Tuhan. Tuhan, bimbing hamba-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami selalu percaya apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan pada kami Tuhan. Tuhan, kuserahkan segalanya dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.